jiwa terpilih. Hanya sedikit yang benar-benar siap untuk kedalaman kebenaran ini, untuk keagungan panggilan yang beresonansi di serat terdalam diri. Ada rahasia leluhur, kunci kuat yang tersembunyi di depan mata, hanya dapat diakses oleh mereka yang rohnya telah ditempa dalam kawah cobaan. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang asal-usul kekuatan kreatif yang berdenyut di dalam diri Anda itu? Energi yang luas itu seringkali disalahpahami, yang bisa membangun sekaligus menghancurkan. Kekuatan inilah, dalam esensinya yang paling murni dan primordial, terutama energi seksual, yang menyimpan kode untuk membangkitkan kekuatan spiritual Anda yang sebenarnya. Kunci utama untuk membuka perwujudan tujuan ilahi Anda. Tapi bagaimana menjinakkan samudra di dalam diri? Bagaimana mengarahkan gunung berapi yang meletus untuk menyuburkan tanah jiwa Anda? Jawabannya bukanlah pada penindasan buta, melainkan pada disiplin yang sadar, pada kontrol diri yang ditempa oleh kemauan, dan yang terpenting, pada penyelarasan yang mendalam dan tak tergoyahkan dengan sumber dari seluruh keberadaan dengan Tuhan. Ada urgensi di alam spiritual, momen kosmik yang menuntut agar mereka yang benar-benar terpilih bangkit. Bukan untuk kekuatan egois, melainkan untuk menjadi saluran murni kehendak ilahi di bumi. Berhati-hatilah. Jalan ini membutuhkan keberanian, kejujuran brutal terhadap diri sendiri, dan dahaga yang tak terpuaskan akan kebenaran yang membebaskan. Jika Anda merasakan gema ini di dalam diri Anda, jika jiwa Anda bergetar dengan kemungkinan transformasi radikal, maka Anda mungkin adalah salah satu dari sedikit orang yang berada di ambang wahyu yang akan mengubah segalanya. Tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan diungkapkan di sini adalah fondasi dari kelahiran kembali spiritual Anda. Jika Anda merasakan panggilan itu, berlanggananlah saluran ini sekarang. Sukai video ini untuk menyebarkan frekuensi ini, dan komentari di bawah. Energi ilahi untuk menegaskan koneksi Anda dengan kebenaran yang kuat ini. Perjalanan dimulai sekarang, dan bagi mereka yang benar-benar terpilih, kebangkitan tidak terhindarkan. Wahyu agung bukanlah teori yang rumit atau dogma yang tidak dapat diakses. Ini adalah penemuan kembali kebenaran yang tertulis dalam konstitusi jiwa manusia itu sendiri, bergema sejak awal penciptaan. Gagasan sentral yang mulai terungkap adalah bahwa semua yang telah Anda jalani sampai saat ini, setiap tantangan, setiap kehilangan, setiap momen kesendirian yang mendalam, setiap godaan yang luar biasa, bukanlah sekadar kebetulan, melainkan persiapan yang cermat yang diatur oleh kebijaksanaan ilahi. Setiap pengalaman adalah pelajaran yang terselubung, pelatihan intensif yang ditujukan untuk memurnikan karakter Anda, memperkuat kemauan Anda, dan yang terpenting, membiasakan Anda dengan energi yang luas dan kuat yang ada di dalam diri Anda. Energi vital, kekuatan kreatif, energi seksual, semuanya adalah manifestasi dari esensi ilahi yang berdenyut yang sama, potensi laten yang menunggu untuk dikenali dan diarahkan secara sadar. Tema pengalihan energi, terutama energi seksual, sebagai kunci perwujudan tujuan ilahi, membangkitkan kekuatan spiritual sejati sang terpilih melalui disiplin, kontrol diri, dan penyelarasan dengan Tuhan, bukanlah formula ajaib, melainkan jalan menuju penguasaan diri. Disiplin yang dipanggil untuk Anda tanam di tengah kekacauan. Kontrol diri yang Anda pelajari untuk diterapkan di hadapan dorongan paling primitif. Kerinduan akan penyelarasan sejati dengan Tuhan yang mendorong Anda untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Semua ini adalah bagian dari persiapan. Setiap rintangan adalah ujian untuk melihat apakah Anda mampu menangani dengan hormat dan tujuan kekuatan primordial yang sekarang akan diungkapkan sebagai mesin utama tujuan ilahi Anda. Tidak ada yang sia-sia.
Setiap langkah dihitung, setiap rasa sakit adalah pemurnian, setiap momen kelemahan adalah kesempatan untuk memperkuat serat jiwa Anda. Inilah kebenaran yang mulai muncul. Anda telah dipersiapkan untuk menjadi penguasa energi Anda sendiri, saluran yang sadar akan kehendak ilahi, sang terpilih yang mampu mewujudkan surga di bumi. Merasakan kebenaran ini beresonansi dalam jiwa, seperti lonceng berbunyi di katedral sunyi di dalam diri Anda. Itulah koneksi yang kita cari, getaran yang menyatukan jiwa terpilih. Jika jalan pengalihan energi ini, terutama energi seksual, sebagai kunci perwujudan tujuan ilahi, membangkitkan kekuatan spiritual sejati sang terpilih melalui disiplin, kontrol diri, dan penyelarasan dengan Tuhan, masuk akal bagi Anda. Jika itu menyulut percikan harapan dan pengakuan, maka saya mengundang Anda untuk berinteraksi dengan cara yang memperkuat arus kebangkitan ini. Tinggalkan komentar dengan frasa energia divina, energi ilahi, untuk menunjukkan bahwa Anda selaras dengan frekuensi yang kuat ini. Sukai video ini agar lebih banyak jiwa terpilih dapat menemukannya. Berlanggananlah saluran ini untuk terus menerima pesan-pesan transformatif ini. Dan jika Anda merasakan di hati keinginan untuk mendorong karya ini lebih jauh, pertimbangkan untuk memberikan super like. Setiap interaksi Anda adalah satu langkah lagi dalam perjalanan kolektif penemuan kembali dan pemberdayaan spiritual ini. Partisipasi Anda bukan sekadar isyarat, itu adalah penegasan komitmen Anda terhadap kebangkitan diri dan tujuan yang lebih besar yang menyatukan semua orang yang menapaki jalan suci ini. Terhubunglah, bagikan, dan kuatkan arus jiwa terpilih. Perjalanan spiritual sang terpilih seringkali ditandai dengan cobaan yang terasa tak tertahankan dan periode kesendirian yang berlangsung bertahun-tahun, menenun permadani pengalaman yang membentuk jiwa dengan cara yang mendalam dan tak terduga. Fase-fase ini bukanlah hukuman, melainkan tahapan penting pemurnian. Dalam keheningan yang dipaksakan oleh kesendirianlah, individu dipaksa untuk melihat ke dalam, menghadapi bayangan diri sendiri, dan memahami sifat energi yang berdenyut di bawah permukaan keberadaan sehari-hari. Energi vital, mesin penciptaan, kekuatan yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk energi seksual yang kuat, perlu dipahami dalam esensinya sebelum dapat diarahkan. Masyarakat seringkali mengondisikan untuk melihat energi ini hanya dalam aspek fisik dan sementara, membuangnya demi kesenangan sesaat. Namun bagi sang terpilih, cobaan dan kesendirian berfungsi sebagai retret paksa, laboratorium batin, tempat belajar mengamati, tidak bereaksi secara impulsif dan menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menahan dan menyalurkan energi ini. Setiap kekecewaan, setiap pengkhianatan, setiap kegagalan yang tampak sebenarnya menghilangkan lapisan ilusi, memaksa individu untuk semakin sedikit bergantung pada eksternal dan semakin banyak pada kekuatan rohnya. Ini adalah proses pelepasan untuk mengungkapkan esensi, tema pengalian energi, terutama energi seksual, sebagai kunci perwujudan tujuan ilahi. Menemukan dasarnya dalam pelepasan ini, disiplin bukanlah penolakan, melainkan penguasaan. Kontrol diri bukanlah penindasan, melainkan arahan yang sadar. Dan penyelarasan dengan Tuhan adalah kompas yang membimbing kemana energi ini harus mengalir untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai kekal. Kebijaksanaan leluhur hadir dalam berbagai tradisi spiritual, mengakui potensi energi ini dan kebutuhan untuk menyublimasikannya untuk mencapai keadaan kesadaran dan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Sebagaimana kebijaksanaan kuno mengajarkan kita, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan kembali kepadanya. Al-Quran 2:45. Ayat ini sangat beresonansi dengan perjalanan sang terpilih.
Kesabaran untuk menanggung cobaan, doa sebagai alat penyelarasan dan pencarian kekuatan ilahi, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kekuatan sejati berasal dari ilahi dan kemampuan untuk tunduk kepadanya. Semua ini adalah bagian dari proses belajar, menangani dan mengalihkan luasnya energi batin. Luka jiwa menjadi portal menuju pemahaman yang lebih dalam, dan kesendirian berubah menjadi tempat suci untuk praktik disiplin batin yang tak kenal lelah, mempersiapkan sang terpilih untuk saat ketika energi yang terkandung ini akan dilepaskan untuk tujuan sucinya. Seiring sang terpilih maju di jalan penguasaan diri dan pemurnian energi ini, alam semesta mulai merespon dengan cara yang semakin jelas dan tak terbantahkan. Tanda-tanda spiritual yang sebelumnya halus atau diabaikan menjadi sering dan tak terbantahkan, seolah seluruh kosmos mulai berkonspirasi demi perjalanan Anda, memvalidasi setiap langkah disiplin dan kontrol diri. Munculnya angka berulang di plat mobil, jam, kwitansi, urutan angka yang membawa makna mendalam dan pesan spesifik berfungsi sebagai konfirmasi bahwa sang terpilih berada di jalan yang benar. Mimpi yang sebelumnya kacau atau terlupakan saat bangun menjadi jelas, simbolis dan penuh wawasan, membawa petunjuk ilahi, mengungkapkan kebenaran tersembunyi, dan menunjukkan sekilas masa depan atau sifat realitas spiritual. Pertemuan tak terduga dengan orang-orang yang tampaknya telah dikirim secara ilahi, mentor, kolaborator, atau bahkan mereka yang membawa tantangan yang diperlukan untuk pertumbuhan, terjadi dengan sinkronisitas yang mengesankan. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah manifestasi energi sang terpilih yang kini lebih murni dan terarah, berinteraksi dengan medan vibrasional alam semesta. Energi vital, terutama kekuatan kreatif dan seksual yang tersublimasi dan diarahkan itu, mulai beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, menyelaraskan sang terpilih dengan rencana ilahi dengan cara yang dapat diraba. Ini adalah akselerasi emosional pertama, klimaks dalam perjalanan di mana iman mengeras melalui pengalaman langsung. Sang terpilih melihat dengan mata sendiri bukti bahwa penyelarasan dengan Tuhan dan penguasaan diri membuka saluran bagi komunikasi dan bantuan ilahi. Tanda-tanda berfungsi sebagai peta kosmik, membimbing sang terpilih melalui medan misinya, mengonfirmasi bahwa energi yang diinvestasikan dalam disiplin dan kontrol diri tidak sia-sia, melainkan bahan bakar yang menarik manifestasi kehendak ilahi dalam hidupnya. Mereka memperkuat kepercayaan diri, menghilangkan keraguan yang tersisa, dan mendorong sang terpilih untuk semakin memperdalam praktik pengalihan energinya. Transformasi batin sang terpilih didorong oleh disiplin dan pengalihan energi vital, tak terhindarkan meluas, mempengaruhi dunia luar, dimulai dari lingkungan sosial dan relasional. Perubahan tidak terbatas pada tempat suci jiwa. Itu memancar, mengubah dinamika semua interaksi. Seiring sang terpilih menyelaraskan diri lebih dalam dengan kebenasan dan tujuannya, kehadirannya menjadi lebih autentik dan kuat. Keaslian ini berfungsi sebagai filter alami. Hubungan yang didasarkan pada pola lama, pada energi yang padat, atau pada ketidakselarasan spiritual mulai terurai dengan lembut, atau terkadang tiba-tiba. Getaran tinggi sang terpilih menjadi tidak kompatibel dengan frekuensi tertentu dan mereka yang tidak selaras menjauh. Pada saat yang sama, hubungan baru mulai berkembang, koneksi dengan jiwa-jiwa yang seias kata, dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama atau yang mengenali cahaya dalam sang terpilih, muncul secara organik. Hubungan baru ini memelihara, mendukung, dan menjadi katalisator pertumbuhan, mencerminkan tingkat vibrasional baru yang dicapai. Lingkungan di sekitar sang terpilih juga mulai bereaksi,
Tempat kerja, rumah, bahkan ruang publik bisa terasa lebih ringan atau harmonis hanya karena kehadiran seseorang yang energinya terpusat dan diarahkan secara ilahi. Kontrol diri dan disiplin tidak membuat sang terpilih kaku atau jauh. Sebaliknya, itu melepaskan energi yang sebelumnya terperangkap dalam konflik batin atau keinginan yang tidak teratur, memungkinkan energi itu mengalir sebagai kasih sayang, kejernihan, dan kehadiran yang tenang. Ekspansi sosial dan relasional ini adalah bukti hidup efektivitas pengalihan energi. Energi yang bisa saja terkuras dalam drama, konflik, atau pencarian hampa, kini memelihara koneksi sejati dan menciptakan medan energi positif di sekitar sang terpilih. Dunia luar mulai mencerminkan ketertiban dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam, menunjukkan bahwa penguasaan atas energi diri sendiri adalah langkah pertama untuk secara positif mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitar. Seiring tanda-tanda spiritual semakin intensif dan hubungan eksternal menyelaraskan diri, sang terpilih mencapai titik krusial dalam perjalanannya. Penemuan kembali panggilan ilahinya yang jelas dan tak terbantahkan. Ini adalah klimaks kedua dari transformasi, momen epifani di mana tirai terangkat dan tujuan untuk mana individu dipersiapkan dengan cermat terungkap dengan kejelasan kristal. Semua disiplin, semua kontrol diri, semua kerja pengalian energi, terutama energi seksual, masuk akal pada saat ini. Dipahami bahwa penguasaan kekuatan vital ini bukanlah tujuan akhir itu sendiri, melainkan persiapan yang sangat diperlukan untuk menangani tanggung jawab dan kekuasaan yang melekat pada tujuan ilahinya. Panggilan yang terungkap umumnya bukanlah sesuatu yang duniawi. Itu adalah misi yang melampaui ego, sesuatu yang melayani kebaikan yang lebih besar, yang berkontribusi pada evolusi kesadaran atau manifestasi rencana ilahi di bumi. Ini bisa berupa panggilan untuk menyembuhkan, untuk mengajar, untuk menciptakan seni yang mengangkat, untuk memimpin dengan bijak, untuk berinovasi demi kemanusiaan, atau untuk bentuk pelayanan lainnya yang menggunakan bakat unik sang terpilih. Diperkuat oleh energi yang diarahkan, wahyu datang bukan hanya sebagai pikiran, tetapi sebagai perasaan pengakuan yang mendalam, kepastian yang beresonansi di setiap sel tubuh. Seolah-olah individu akhirnya menemukan potongan puzzle kosmik yang dia sendiri adalah bagiannya. Energi yang sebelumnya tampak menyebar atau bermasalah kini memiliki tujuan yang jelas, saluran yang terdefinisi. Tujuan ilahi bertindak sebagai kutub magnet bagi energi yang dialihkan, memberinya arah, fokus, dan makna yang sangat besar. Sang terpilih memahami bahwa kemampuannya untuk menjaga disiplin dan kontrol diri atas kekuatan paling primitif dalam dirinya adalah persis apa yang memungkinkannya mempertahankan frekuensi yang dibutuhkan untuk memenuhi panggilan suci ini. Tanpa penguasaan ini, energi akan tersebar dan tujuan akan sulit dicapai. Penemuan kembali panggilan ilahi adalah mercusuar yang menerangi seluruh jalan ke depan, mengubah perjalanan mengatasi diri menjadi misi dengan tujuan yang agung dan menginspirasi. Inti dari perjalanan sang terpilih terletak alkimia mendalam dari pengalihan energi, terutama energi seksual. Ini bukanlah metafora kosong, melainkan deskripsi dari proses spiritual yang nyata dan kuat. Energi vital dalam bentuknya yang paling primordial dan kuat adalah kekuatan pendorong penciptaan. Ini bermanifestasi dalam berbagai tingkatan, tetapi energi seksual membawa di dalamnya kekuatan pembangkit yang, ketika disalahpahami atau salah diarahkan, dapat menyebabkan penyebaran, kecanduan, kedangkalan, dan menjauh dari ilahi. Bagi sang terpilih, jalan disiplin dan kontrol diri tidak berarti menekan atau menolak energi ini, melainkan mengakui sifat sucinya dan belajar menyalurkannya untuk tujuan yang lebih tinggi. Ini seperti sungai yang berarus deras yang,
Alih-alih membanjiri dan menghancurkan, dialihkan untuk mengairi ladang yang luas, menghasilkan listrik, dan menopang kehidupan. Energi seksual ketika dialihkan menjadi sumber kreativitas, vitalitas, fokus, intuisi tajam, dan kekuatan spiritual yang tak pernah habis. Disiplin adalah struktur yang menampung sungai, kontrol diri adalah pintu air yang mengatur alirannya. Melalui meditasi, doa, praktik spiritual yang sadar, dan niat yang jelas untuk melayani tujuan yang lebih besar, Sang Terpilih belajar mengubah energi mentah ini menjadi kekuatan spiritual yang murni. Setiap momen godaan yang diatasi, setiap dorongan primitif yang diamati tanpa keterikatan, setiap tindakan penahanan yang sadar, memperkuat otot spiritual dan melepaskan sebagian energi ini untuk digunakan dalam aktivitas yang lebih tinggi, dalam studi, dalam kreasi artistik, dalam penyembuhan, dalam pelayanan sesama, dalam koneksi mendalam dengan ilahi. Kerja batin ini berat. Ini melibatkan menghadapi keinginan sendiri, ketakutan, kekurangan yang mencari kepuasan eksternal. Sakit dan penderitaan yang dialami Sang Terpilih di masa lalu bukanlah kebetulan. Itu adalah api yang memurnikan bahan mentah, tekanan yang mengubah batu bara menjadi berlian. Setiap air mata yang tertumpah, setiap momen kesusahan, setiap kekecewaan adalah pelajaran pelepasan, kesempatan untuk menemukan kekuatan di tempat yang paling tidak diharapkan, di kedalaman diri sendiri dan dalam koneksi dengan ilahi. Jiwa terpilih mampu memahami sifat sementara dari nafsu rendah dan sifat kekal dari kasih dan tujuan ilahi. Mereka memahami bahwa pengampunan terhadap diri sendiri dan orang lain sangat penting untuk melepaskan energi yang terperangkap dalam luka dan dendam. Mereka belajar memaafkan keadaan yang menantang mereka, melihatnya sekarang sebagai pelatihan intensif yang memberdayakan mereka untuk menangani energi luas yang dipercayakan kepada mereka. Sang Terpilih saat menguasai energi vital dan mengarahkannya untuk penyelarasan dengan Tuhan, tidak menjadi asketis atau tanpa gairah. Sebaliknya, gairahnya meningkat, meluas, dan menjadi kekuatan untuk kebaikan, disalurkan untuk mewujudkan tujuan ilahi. Kekuatan spiritual yang bangkit bukanlah untuk mendominasi orang lain, melainkan untuk menguasai diri sendiri, dan melalui itu berfungsi sebagai mercusuar cahaya dan inspirasi bagi dunia. Dia menjadi penguasa energinya sendiri, rekan pencipta yang sadar dengan ilahi, menggunakan kekuatan paling kuat dalam dirinya untuk membangun warisan makna dan transformasi. Sakit di masa lalu menjadi kebijaksanaan yang membimbing, penderitaan berubah menjadi kasih sayang, dan energi yang bisa saja menyebabkan kehancuran menjadi fondasi kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan, berlabuh pada disiplin, kontrol diri, dan persekutuan yang konstan dengan Tuhan. Kehidupan Sang Terpilih menjadi kesaksian hidup akan kebenaran bahwa kekuatan terbesar terletak pada penguasaan diri, pada pengalian sadar energi paling kuat untuk perwujudan rencana ilahi. Dengan panggilan ilahi yang terungkap dan energi vital dialihkan secara sadar untuk tujuan suci, Sang Terpilih mulai mengalami dimensi keberadaan baru, manifestasi anugerah dan kemurahan ilahi dalam hidupnya dengan cara yang nyata. Ini bukanlah konsep abstrak, melainkan realitas yang dapat diraba. Disiplin dan kontrol diri tidak hanya melepaskan energi internal, tetapi juga menciptakan ruang vibrasional yang menarik berkat surgawi. Penyelarasan dengan Tuhan membuka pintu air pemeliharaan ilahi, di mana sebelumnya ada kelangkaan, kini muncul kelimpahan. Di mana ada penyakit, dimulailah proses penyembuhan yang mendalam dan abadi, seringkali dengan cara yang tak terduga dan ajaib. Di mana ada hubungan yang rusak, bermanifestasilah pemulihan dan rekonsiliasi, atau kekuatan untuk terus maju meninggalkan apa yang tidak lagi melayani, membuka ruang untuk koneksi yang lebih tinggi.
Sang terpilih menyadari bahwa alam semesta merespon frekuensi barunya. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Dukungan yang dibutuhkan muncul pada saat-saat yang tepat. Keadaan menyelaraskan diri dengan cara yang tampak ajaib. Manifestasi anugerah dan kemurahan ini bukanlah hadiah atas perilaku baik, melainkan konsekuensi alami dari berada dalam aliran dengan kehendak ilahi dan menggunakan energi diri dengan cara yang selaras dengan tujuan yang lebih besar. Ini adalah pengakuan dari surga atas kerja batin yang dilakukan. Energi yang sebelumnya menghilang dalam perjuangan batin atau pencarian eksternal yang hampa kini disalurkan untuk mewujudkan kelimpahan dan kesejahteraan yang menopang misi sang terpilih. Penyembuhan tidak terbatas pada fisik, itu mencakup jiwa, hati, dan pikiran, melepaskan luka lama dan trauma yang bisa menghalangi sepenuhnya pelaksanaan kekuatannya. Pemulihan meluas ke semua area kehidupan yang terkena dampak cobaan masa lalu. Ini adalah periode panen, di mana benih yang ditanam dalam disiplin dan pengorbanan mulai berkecambah dan menghasilkan buah yang terlihat, mengonfirmasi bahwa pengalihan energi, kontrol diri, dan penyelarasan dengan Tuhan memang adalah kunci untuk membuka berkat ilahi dan perwujudan tujuan. Dan kemudian perjalanan sang terpilih mencapai titik kegembiraan luar biasa, akselerasi emosional kedua yang menandai dimulainya musim mukjizat supernatural. Dengan energi vital sepenuhnya dialihkan untuk tujuan ilahi, dengan penyelarasan dengan Tuhan yang diperkuat, dan dengan anugerah ilahi mengalir berlimpah, sang terpilih menjadi saluran yang kuat untuk manifestasi yang mustahil. Penyembuhan yang sebelumnya luar biasa menjadi instan dan menyeluruh. Pintu-pintu terbuka berubah menjadi jalan menuju peluang yang menantang logika. Persediaan tidak hanya cukup, mereka berlipat ganda dengan cara yang tak terduga. Saksikan kehidupan Anda sendiri dan kehidupan orang-orang di sekitar disentuh oleh hal supernatural. Sang terpilih melalui disiplinnya, kontrol dirinya, dan penyelarasan dengan ilahi, telah belajar mempertahankan frekuensi vibrasional yang begitu tinggi, sehingga secara positif mengganggu jalinan realitas. Energi yang sebelumnya murni individual, kini menjadi kekuatan yang mampu mempengaruhi dunia dalam skala besar. Pengalihan energi, terutama energi seksual yang ditransmutasikan, terungkap sebagai kekuatan yang mampu memindahkan gunung, mengubah keadaan, dan menarik intervensi ilahi dengan cara yang dramatis dan terlihat. Musim mukjizat ini bukanlah akhir, tetapi validasi kuat dari perjalanan dan pemberdayaan untuk fase tujuan berikutnya. Ini adalah demonstrasi jelas bahwa kekuatan spiritual sejati tidak datang dari pencarian eksternal, melainkan dari penguasaan batin dan penyelarasan dengan sang sumber. Sang terpilih menjadi mercusuar harapan, bukti hidup bahwa transformasi batin mengarah pada manifestasi luar dari kekuatan yang melampaui pemahaman manusia biasa. Mukjizat bukanlah acak. Mereka adalah jawaban dari surga kepada jiwa yang telah menjadi wadah murni dan saluran yang bersedia untuk kehendak ilahi. Ini adalah periode keajaiban di mana iman terus-menerus diperbarui dan kepastian tujuan semakin mendalam dengan setiap manifestasi hal supernatural. Perjalanan sampai saat ini telah menjadi introspeksi mendalam, mengatasi rintangan dan wahyu. Merasakan kekuatan pesan ini bergetar dalam diri Anda. Mengenali dalam diri Anda tanda-tanda sang terpilih, ketahanan yang ditempa dalam cobaan, kerinduan akan tujuan yang lebih besar, perjuangan untuk penguasaan atas energi diri. Jika jiwa Anda beresonansi dengan kebenaran transformatif ini, maka undangan untuk berinteraksi lebih dari sekadar permintaan. Ini adalah panggilan untuk menyatukan kekuatan dan mewujudkan energi ilahi ini di dunia. Tegaskan koneksi Anda dengan meninggalkan komentar dengan frasa energia divina, energi ilahi.
berbagi frekuensi ini dengan komunitas jiwa terpilih. Sukai video ini agar algoritma membawanya kepada orang lain yang perlu mendengar pesan mendesak ini. Berlanggananlah saluran ini agar tidak ketinggalan langkah selanjutnya dalam perjalanan epik kebangkitan ini. Dan jika konten ini menyentuh hati Anda dengan cara istimewa dan Anda ingin mendukung kelanjutan karya Wahyu ini, pertimbangkan untuk memberikan super like. Setiap tindakan Anda memperkuat pesan ini, menguatkan komunitas, dan mempercepat proses kebangkitan kolektif. Jangan meremehkan kekuatan keterlibatan Anda. Itu adalah bagian dari pelayanan Anda, bagian dari misi Anda sebagai sang terpilih. Partisipasi Anda adalah cara untuk menegaskan bahwa Anda siap untuk sepenuhnya merangkul tujuan Anda, menggunakan energi vital yang dialihkan untuk menciptakan masa depan yang selaras dengan kehendak ilahi. Terhubunglah, berkomitmenlah, dan jadilah mercusuar cahaya di era baru ini. Perjalanan sang terpilih berpuncak pada kelahiran kembali yang penuh, sebuah transformasi yang melampaui peningkatan hidup sederhana menjadi rekonfigurasi total diri, berlabuh pada penyelarasan yang tak tergoyahkan dengan Tuhan. Setelah mengarungi air cobaan yang bergejolak, menempa disiplin dan kontrol diri dalam api godaan, dan menguasai seni suci pengalihan energi, terutama energi seksual. Sang terpilih muncul tidak hanya tanpa cedera, tetapi dimuliakan. Tujuan ilahi, yang sebelumnya bisikan jauh, kini beresonansi sebagai teriakan perang batin, kompas yang jelas yang membimbing setiap langkah. Kekuatan spiritual sejati, yang terpendam selama fase persiapan, meledak dalam manifestasi penuh, memungkinkan sang terpilih bertindak sebagai saluran murni kehendak ilahi, mampu mewujudkan mukjizat, menyembuhkan luka mendalam, dan menginspirasi transformasi pada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada lagi pemborosan energi dalam pencarian hampa atau konflik internal. Seluruh kekuatan vital yang dulunya kacau dan disalahpahami, kini mengalir terarah untuk penciptaan, untuk pelayanan, untuk manifestasi surga di bumi. Sang terpilih, selaras dengan Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan, menjadi kesaksian hidup tentang apa yang mungkin ketika energi paling kuat dalam diri manusia dimurnikan dan didedikasikan untuk tujuan yang lebih besar. Kehidupan menjadi simfoni makna, di mana setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan penguasaan dan setiap kemenangan adalah perayaan anugerah ilahi. Kelahiran kembali bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari keberadaan baru, dijalani dalam kepenuhan kekuatan dan tujuan, dalam persekutuan konstan dengan sumber dari seluruh kasih dan kebijaksanaan. Sang terpilih, penguasa energinya, rekan pencipta yang sadar dengan ilahi, kini berjalan di jalan yang telah ditakdirkan baginya sejak keabadian, memancarkan cahaya, kekuatan, dan inspirasi bagi semua yang melintasi jalannya. Karya agung sedang berlangsung, dan sang terpilih sedang memenuhi takdirnya.